Pak, di PKB ada pasal pekerja diberi penyesuaian gaji mengikuti angka inflasi dari BPS, maaf, dari BPS, Badan Statistik Nasional atau daerah, nilai didiskusikan dengan serikat. Aktual karyawan serikat habis resign, penyesuaian gaji bagaimana Pak? Oh, baik. Jadi pengurus serikatnya habis nih resign. Ya. Nah, kalau pengurus serikatnya habis resign, sebenarnya dalam ADART-nya kan ada. Dalam ADART-nya di perusahaan, diatur, ya? ADART-nya pendirian serikat pekerja itu kan di sana diatur. Bagaimana apabila pengurus serikat pekerja di PHK oleh perusahaan, ya kan? Siapa yang itu kan ada prosedurnya pasti ya. Sepanjang itu diikuti nggak ada masalah. Mungkin ini pertanyaannya terjadi pada perusahaan ya pengurus serikat pekerjanya udah resign, terus nggak ada penggantinya. Nggak ada yang mau atau tidak dilakukan penggantian. Nah ini yang menjadi vakum akhirnya. Ini yang menjadi potensi besar masalah. Dan inilah yang akan memperlemah kedudukan serikat pekerja di perusahaan ini. Karena dia dianggap menjadi hantu akhirnya. Orang HRD-nya nggak bisa disalahkan kalau misalkan pengurus serikat pekerja yang udah keluar itu, terus dia bikin surat ke perusahaan untuk minta negosiasi penyesuaian upah. Terus perusahaan bilang, Anda siapa? Oh, saya ketua serikat Pak. Masih ada nama saya di situ. Iya, tapi Anda bukan karyawan. Anda sudah keluar dari perusahaan. Anda sudah resign atau berjalan. Jadi sudah tidak memiliki ada kewajiban lagi, sehingga nggak bisa lagi diakomodir oleh perusahaan permintaan, ya kan? Perusahaan hanya mengakomodir pengurus serikat pekerja yang masih menjadi karyawan. Maka sepanjang serikat pekerja tidak melakukan pergantian pengurus, sepanjang itu juga akan terjadi masalah. Dan perusahaan cenderung memiliki kedudukan yang agak lebih kuat untuk mempertahankan posisinya, tidak mau berdiskusi atau berinteraksi dengan pengurus serikat pekerja yang sudah keluar. Maka saran saya segera ubah pengurusnya, ikutin ADART-nya, kan ada prosedurnya di situ. ADART-nya, setiap ADART-nya di serikat pekerja beda-beda kan, ada caranya, ada prosedurnya dan sebagainya. Ya, jadi dia nggak bisa langsung main pergi aja lari. Sebagai pengurus nggak bisa seperti itu. Bahkan kalau pengurus langsung main lari aja, di situ ada urusan duit iuran serikat pekerja udah berapa misalkan terkumpul, nggak ada pertanggungjawaban, malah si pengurus tadi bisa dikejar pidana, penggelapan lah, penipuan lah dan sebagainya. Ya, memang akan merepotkan masalah penyesuaian upah, akan merepotkan. Jadi akan ada potensi permasalahan besar di sini. Karena di PKB bilang harus didiskusikan dengan serikat, tapi ternyata serikatnya udah jadi hantu, ya udah nggak ada, namanya doang yang ada, kertasnya aja beredar kemana-mana, tapi fisiknya manusianya pengurusnya udah nggak ada lagi di perusahaan, dan tidak ada penggantinya. Maka sejatinya diskusi itu tidak pernah terjadi kan? Sehingga pasal itu tidak bisa dijalankan. Maka ada dua pilihan bagi perusahaan. Kalau perusahaan memikirkan kepentingan yang lebih besar, misalkan karyawannya jauh lebih banyak daripada sekedar jumlah anggota serikat, maka untuk kepentingan perusahaan dan karyawan yang lain, perusahaan mengambil keputusan. Oleh karena serikat pekerja kita telah menjadi hantu, maka perusahaan memutuskan di sisi lain penyesuaian upah sudah diperlukan untuk kelanjutan untuk membantu karyawan yang lain, meningkatkan taraf hidup karyawan yang lain, maka perusahaan memutuskan untuk melakukan penyesuaian upah tanpa diskusi. Karena pihak yang diajak diskusi tidak ada. Nah, putuskan aja. Begitu diputuskan, nanti kalau serikatnya sudah tiba-tiba udah ada penggantinya, ya udah kita lihat nanti bahasan. Tapi yang penting sebenarnya kalau dari sisi perusahaan dalam konteks ini, perusahaan ambil keputusan nanti saya bilang langsung diambil keputusan sepihak, nggak bisa terlalu disalahkan. Karena pada saat itu kepentingan yang dipikirkan adalah kepentingan rakyat banyak,
Betul. Karyawannya 1.000, pengurus serikat pekerja yang resign ini kan cuma berapa? 20 orang paling Pak. 20 orang. Ngapain mikirin 20 orang? Mending udah pikirin yang 980 tadi. Mereka butuh peningkatan taraf hidup. Apalagi sekarang LPG lagi susah, kan? Iya. Sudah nggak susah ya Pak? Hari ini belum tahu pantauannya. Seminggu yang lalu kan rusuh segala macam kan. Terakhir masih rusuh kemarin ya. Nah, kemarin masih rusuh, Oh, tapi hari ini kemarin jam 12 siang katanya sudah Udah veto. udah di veto. Nah, mudah-mudahan hari ini udah aman lah ya. Cuman dalam beberapa hari ini sampai tadi pagi juga saya masih sering melihat orang-orang berseliweran sepeda motor bawa tabung melon, ya kan? Semua rata warnanya hijau, ya, nggak ada yang warna pink, gitu kan? Jadi perusahaan ambil keputusan demikian.